wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna usratina wa azwajina wa dhurriyyatina ahlul Qur'an bi tilawatil Qur'an, ahlul Qur'an bi tadaburil Qur'an, ahlul Qur'an bi amalil Qur'an, ahlul Qur'an bi tahfizil Qur'an wa hamalatul Qur'an kamilan, ahlul Qur'an bi da'watil Qur'an ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik yang ada di kantor Domba Hong Kong, Masya Allah itu ada karpet merah ya. Dulu perasaan di zaman saya datang karpetnya belum merah itu ya. Sepertinya karpet baru itu ya. Alhamdulillah nikmat karpet baru yang lebih empuk kita harus syukuri ya. Kita harus syukuri nikmat tersebut. Atau saya yang lupa barangkali mohon diingatkan ya. Dan nikmat yang ada di rumah seperti Ibu Yani, Ibu Janingrum, Ibu Sulastri ya yang ada di rumah, yang ada di perjalanan Ibu Ayu ya, dan juga Ibu Mujati yang ada di rumah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di perjalanan maupun yang ada di kantor Domba Hong Kong. Ibu Supartin juga masih jalan. Semoga Allah mudahkan semuanya. Allah lindungi, Allah berikan kebaikan, Allah jaga dari mara bahaya di negeri seberang sana, Hong Kong. Dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk keluarga kita yang ada di tanah air. Allah jaga keluarga kita, Allah lindungi keluarga kita. Allah cukupkan rezekinya keluarga kita yang ada di tanah air. Allah jadikan keluarga yang saat ini berada di tanah air menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Mari kita membaca suratul Fatihah. Dengan keberkahan suratul Fatihah semoga Allah ijabah doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, saya minta waktu sejenak Ibu ya. Ya, monggo.
Baik, terima kasih berkenan menunggu. Anak-anak saya lagi menangis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin mereview atau mengulang kembali 2-3 pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas terkait makharijul huruf dan sifatul huruf. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Yani nih. Suara saya jelas nggak Bu sampai rumahnya Bu Yani nih di Hongkong? Jelas, alhamdulillah. Kalau yang di kantor di Hongkong nih, jelas ya? Lurus sampai maju ke depan, Masya Allah. Jelas ya? Baik. Mohon maaf kalau ada kendala sinyal terputus-putus, tapi semoga bisa kembali lagi stabil ya. Baik, kami akan menjelaskan ulang kembali, merekol kembali terkait materi makharijul huruf dan sifatul huruf, dan hari ini kita akan mempelajari apa, begitu ya. Jadi pelajaran yang telah kita pernah pelajari itu yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf. Sifatul huruf itu dibagi menjadi 2, J. Sifatul huruf yang memiliki pasangan dan sifatul huruf yang single. Sifatul huruf yang memiliki lawan sama sifatul huruf yang sendirian, gitu ya. Nah, kalau tidak salah, mohon diingatkan, kita itu terakhir sampai pembahasan sifatul huruf yang memiliki lawan atau pasangan. Sedangkan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, itu kita belum bahas. Betul, J? Betul ya? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, kami ingin mereview, kami ingin mengulas kembali untuk kita mengingatkan. Jadi makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf, gitu ya. Makharijul huruf itu dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar. Makharijul huruf tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf dalam beberapa turos kitab itu ulama itu ada 5. Yang pertama al-lisanu, yaitu lidah. Yang kedua
al-halqu yaitu tenggorokan. Yang ketiga al-asyafatain, kedua bibir ya, syafawi bibir. Yang keempat al-khayshum rongga hidung. Yang kelima al-jauf rongga mulut. Begitu ya. Dari ke 28 huruf hijaiyah ternyata hanya berada di 3 makhraj. Yang pertama lisan ada 18 huruf, tenggorokan ada 6 huruf, bibir ada 4 huruf. Lalu yang dua ini apa? Yang dua ini al-jauf tempat lewatnya mat, al-khayshum tempat lewatnya gunnah ya, tempat lewatnya gunnah. Bentar, saya pindah tangan dulu. Saya ini ada tangan kiri pegel, berarti pindah tangan kanan ya, Dek ya. Jadi, nah kayak gini nggak usah kelihatan biar fokus. Bapaknya yang jelasin materi, tangannya gendong bayi. Jadi ada 5 makhraj, 2 tempat lewatnya saja, 3 itu basis makhraj. 3 itu memang benar-benar tempatnya makhraj. Nah, lidah ada 18 huruf. Yang pertama pangkal lidah itu ada 2 huruf, qaf sama kaf. Yang kedua itu ja, ya, sya. Ya, transfer dulu. Ya. Yang kedua tengah lidah itu ada ja, ya, sya. Yang ketiga sisi lidah ada 1 do. Yang keempat ada ujung lidah. Ujung lidah itu terbagi 4 tempat. Yang pertama ujung lidah menempel langit-langit, la, na, ro. Turun lagi ujung lidah menempel gusi atas, ta, da, to. Turun lagi ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Kalau di kitabnya Ustadz Ahmad Muzamil itu dijelaskan sedikit digigit, sedikit saja. Kalau kebanyak nanti berdarah ya. Sedikit digigit. Sadzadho. Dan turun lagi ujung lidah menempel gusi bawah, sazaso. Ya, sazaso. Nah, ini adalah makharijul huruf lidah. Al-lisanu ada 18 huruf. Kemudian ada al-halqu tenggorokan ya, ada al-halqu tenggorokan. Ada al-halqu itu ada kho, yaitu halq yang paling ujung gitu kan, yang paling dekat, paling ujung. Wasatul halqu atau tengah tenggorokan itu ada ha, ya. Terus aksal halqu yang paling jauh dari lisan atau yang pangkal tenggorokan yang paling bawah aha. Jadi tenggorokan ada 6 ya. Aha, ha, kha. Baik. Selanjutnya bibir ada 4 ya. Fa, wa, ba, ma ya. Fa, wa, ba, ma. Keseluruhan itu 18 ditambah 6 ditambah 4 itu 28 huruf hijaiyah. Semua ada di 3 makharijul huruf ini. Al-lisanu, al-halqu sama syafatain atau syafawi. Semoga masih ingat ya, masih diikat betul ilmunya, dicatat ilmunya, dicatat di memori masing-masing dan di bukunya masing-masing, sehingga kelak kalau ke tanah air atau bahkan sekarang kalau diamanahin mengajar bisa menjelaskan hal tersebut. Yang berikutnya adalah al-jauf adalah tempat lewatnya mat.
panjang. Semua bacaan mat panjang itu lewat al-jauf. Dan semua bacaan gunnah dengung al-khayshum. Baik, saya cukupkan mereview, merekol pelajaran di pertemuan pertama terkait makharijil huruf. Pertemuan pertama dan kedua kalau nggak salah. Yang berikutnya adalah pertemuan berikutnya ketika kita membahas sifatul huruf. Sifatul huruf ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan itu ada 5 pasang plus 1. Ya, 5 pasang plus 1. Ya. Yang pertama, pasangan pertama adalah ada al-jahru, al-hamsu. Ya, al-jahru, al-hamsu. Ingat ya, jahru artinya jelas. Dan secara istilah, pembacaan huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Huruf-huruf jahr itu ketika diucapkan tidak mengeluarkan nafas kecuali sedikit sekali. Saking sedikitnya itu dianggap tidak mengeluarkan nafas. Kalau al-hamsu itu huruf-huruf yang ketika diucapkan apalagi tersukun dia keluar nafas. Ada 10 huruf hams. Ya. Fahasahu syakhsun sakata. Fahasahu syakhsun sakata. Fahasaha syakhsa sakata. Fahasaha syakhsa sakata. Fahasahu syakhsun sakata. Fahasaha syakhsa sakata ini kalau kita ucapkan harus keluar nafas. Fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Selain ke 10 huruf ini berarti ada berapa? 18 yang lainnya berarti meminimalisir adanya nafas. Ya. Jadi meminimalisir adanya nafas. Contoh ya. A. Ya. A itu kan ya A enggak ada H, enggak gitu kan? A. Kemudian ba. Ba itu tanpa nafas kecuali sedikit. Ba. Kalau saya orang Jawa, bismillah itu memang enak gitu kan. Medok gitu kan, B gitu kan. Ada mantapnya itu kan B. Ba. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka cukup ba. Kemudian ja. Huruf jim itu ada suara khasnya ja. J. Tetapi bukan jim. Bukan ja. Yang ada nafasnya, tapi ada suaranya ja. Jajiju. Bukan jajiju. Beda loh ya. Ini kalau saya ada di situ basah itu laptopnya kan. Jajiju. Nggak ada nafasnya. Ya, jajiju. Nggak ada nafasnya. Jadi huruf jim bagian dari yang tidak ada nafas atau nafasnya sedikit. Kita minimalisir. Karena memang huruf jim termasuk dalam kategori huruf yang al-jahru. Ya, tidak keluar nafas. Itu pasangan yang pertama. Nanti boleh ditanyakan ya, kalau merasa Ustaz, huruf za masa enggak keluar nafas? Huruf za kalau kita membacanya za ya keluar nafas. Tetapi bacanya enggak gitu. Alladzina amanu. Ya, alladzi Allah huruf zai. Zai pun enggak boleh keluar nafas.
Idza zulzilatil zzz. Jadi yang keluar itu adalah suara zzz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ya. Dia yang keluar suara, bukan nafas. Ya. Jahru lawannya hamsu. Al jahru dia hurufnya enggak keluar nafas. Al hamsu hurufnya keluar nafas. Pasangan pertama, syiddah lawannya rakhawah. Asyiddah lawannya rakhawah. Syiddah artinya kuat, tegas. Rakhawah artinya lunak, lembut. Ya. Syiddah, huruf-huruf yang termasuk huruf syiddah ini adalah huruf yang kalau tersukun itu terhenti. Kecuali ada sifat lanjutan. Jadi kalau tersukun, ini huruf-huruf ini terhenti. Kalaupun dia ada sifat lanjutan, contoh qalqalah, itu dia qalqalnya yang bersuara, tapi akar dari makhrajnya tidak bersuara, tidak mengalir gitu. Bukan tidak bersuara ya, tidak mengalir. Contoh a, kita sukun a. Ko, kita sukun ak. Kalau kita hidupkan qalqalahnya aku. To, kita sukun ak. Kalau kita hidupkan qalqalahnya aku. Apalagi ba, kita sukun ab. Kita hidupkan qalqalahnya ab. Dan seterusnya. Lalu huruf syiddah itu apa saja? Kalau dalam Mazmumah Ibnu Jazari, Al-Imam Ibnu Jazari menjelaskan bahwa dalam kitabnya terbaca ajid qatim bakat, ajid qatim bakat, ajada qotoba kata. Jadi ada 8. Ajada qotoba kata. Ya, ada 8 huruf ini yang harus kita hafal. Kalau ajada, qotoba, kata susah ngafalinya, baju di toko itu kan ada huruf qalqalah 5 tambah akata. Baju di toko akata. Ya, baju di toko akata. Semua huruf qalqalah itu syiddah. Ditambah hamzah, a, kaf, ka, ta, ta. Baik. Ini huruf syiddah ada 8 ini ya. Syiddah ada 8 ini, sisanya semuanya rakhawah. Berarti ada berapa rakhawah? 20. Betul. Ya, ada 20. Walaupun enggak ada yang jawab kayaknya. Ada 20 huruf rakhawah. Ya. Huruf rakhawah ada 20. Nah, di antara huruf rakhawah yang 20 ini artinya mengalir kan? Contoh as, af, ah, al, ar, apa lagi? Dan seterusnya. Itu mengalir. Kalau disukun itu mengalir suaranya. Ada di antara ke-20 huruf rakhawah yang alirannya terbatas. Yang alirannya mentok. Enggak sampai habis. Yaitu at-tawasud atau di sebagian kitab dituliskan al-bayyinah. Al-bayyinah. Baina. Antara. Tawasud pertengahan sama aja. Gitu kan ya. Apa itu? Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, ain, mim, ra. Saya ngucap berulang-ulang kali itu semoga biar pada hafal ya. Jadi kalau nanti ada ujian nih, pada bisa jawab gitu-gitu kan ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Baik. Kalau disukun al, an, a, ar. Apalagi lam, nun, al, an, al, lin, umar, a, am, ar, a, am, ar. Lin Umar ini kalau dia dalam kondisi waqaf maka harus
diberikan haknya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah pasangan yang ketiga. Isti'la, istifal. Isti'la, huruf yang terangkat pangkal lidahnya. Istifal, huruf yang menurun pangkal lidahnya. Isti'la itu ada 7 hurufnya. Khussa, dal, ting, kil. Khussa, dal, ting, kil. Kha, sa, da, gha, ta, ka, dha. Ada 7. Ya. Ada 7 huruf yang bunyinya O. Itu semuanya huruf isti'la kecuali 1 Ra. Karena huruf Ra bisa isti'la, bisa istifal. Dia bisa tafkhim, bisa tarqiq. Dia bisa tebal, bisa tipis. Bisa dipahami ya? Huruf isti'la ini pasti tebal. Ya, pasti tebal. Karena apa? Terangkatnya pangkal lidah. Dulu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana bisa lidah terangkat? Orang huruf shad itu ujung lidah menempel gusi bawah. Kalau itu lidah saya angkat nempel langit-langit, bunyinya bukan so tapi lo. Ya iya, enggak gitu. Bukan ujungnya yang ditangkat, tapi pangkalnya yang diangkat. Ujungnya tetap nempel gusi bawah so. Bisa dipahami ya. Itu adalah huruf isti'la. Sisanya istifal. Termasuk ra dikategorikan walaupun bunyinya o itu dikategorikan, diklasifikasikan istifal. Semoga nggak nambah bingung ya. Saya ini ngulang. Ini masih ngulang loh ya. Ini wajah-wajah bingung itu masih sudah terlihat gitu kan. Baik. Yang berikutnya adalah isti'la. Ini masih ada isti'lanya isti'la. Yaitu pasangan berikutnya yaitu adalah idbaq sama infitah. Idbaqu, al-idbaqu ya. Idbaqu lawannya al-infitahu. Al-idbaqu artinya lengket lidah. Lengket kemana? Langit-langit. Pangkal lidahnya itu lengket langit-langit. Kalau infitah terbuka, fathah yaftahu terbuka. Kalau idbaq lengket. Maksudnya lengket apa? Ini benar-benar naiknya itu optimal gitu. Ya. Sampai kalau dikasrohkan itu masih terasa isti'lanya. Ihdinas li, ihdinas li. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini contoh. So itu idbaq. Dan huruf idbaq itu ada 4. Sodo, tadha, sodo, tadha, sodo, tadha. Sisanya itu infitah. Ya, sisanya itu infitah. Kalau ada 28 huruf hijaiyah, 4-nya idbaq, berarti 24-nya infitah. Saya berikan penjelasan. Huruf so harus berbeda dengan lawannya sin, sa. Karena itu ada identik kemiripan dan memang satu makhraj. Huruf do harus ada perbedaan dengan huruf dal. Huruf to harus ada perbedaan dengan huruf ta, satu makhraj. Huruf wo harus ada perbedaan dengan huruf zal, satu makhraj. Kalau kita sandingkan saso, terus dabo, tato, zalwo. Kalau kita kasrohkan sisli, sisli.
Kemudian di. Kalau dal kasroh di, kalau dot kasroh di. Di. Yang berikutnya tak sama to. Tiwi. Yang berikutnya adalah lo. Li. Jadi atau Ibu Rusmi boleh dijadikan saya co-host, kalau saya kan bisa membantu mute bagi yang terlupa mute. Boleh dijadikan saya co-host ya. Baik. Jadi keempat huruf Santri mohon itu di mute dulu, Mbak. Mbak, mohon itu yang di luar mohon di mute dulu ya. Gini, saya minta tolong, boleh saya dijadikan co-host, nanti biar saya yang mute, gitu ya. Baik, kami lanjutkan ya. Jadi keempat huruf ini harus hati-hati. So, do, to, lo, si, di, li. Su, lu, tu, lu. Memang paling tebal dan paling berat. Kami coba komparasikan, bandingkan dengan sifat isti'la yang tidak itbaq. Ya, huruf isti'la kan ada 7. Betul ya? Huruf isti'la ada 7. Yang itbaq ada 4. Jadi yang tidak itbaq, yang hanya isti'la saja, hanya ada 3. Apa itu? Ko, kho, gho. Dicatat ya. Ko, kho, gho. Huruf qaf kalau di kasroh ti. Nggak perlu kui. Huruf kho kalau di kasroh khi. Nggak perlu kui. Huruf apalagi ko, kho, gho. Huruf gho kalau di kasroh ghi. Nggak perlu wi. Nggak perlu ikhtiar yang berlebihan. Ti, khi, ghi. Jadi kalau ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, nah itu berlebihan itu ya. Menempatkan sifat itbaqnya tidak sesuai. Karena itbaq hanya di shad. Kalau sli benar. Karena kalau shad dibaca si kafatir itu miliknya sin kasroh. Tapi kalau qaf dibaca ki itu udah ki, nggak akan nempel ki kayak kaf. Karena kaf itu ada hamesnya, qaf nggak ada hamesnya. Ki, udah beda. Nggak perlu sampai kui. Itu ya. Khi, ti, ri. Biasa. Tapi kalau sad, sli, ta, li, la, li. Seperti itu. Sada, dat, li. Jadi, itulah pentingnya kita memahami sifatul huruf al-itbaqu yang lawannya al-infitahu. Itbaq lawannya infitah. Yang terakhir, pasangan yang paling akhir ini tidak banyak diketahui. Karena tidak sering dan tidak banyak dibahas di dalam kaidah ilmu tajwid. Mengapa seperti itu? Karena dia tidak berhubungan dengan cara membaca Al-Quran. Dia berhubungan dengan cara muhadatsah, bercakap dalam lughatul Arabi, bahasa Arab. Kami jelaskan juga. Yang terakhir adalah idlaq isma. Idlaq itu artinya mudah. Ismat artinya tertahan. Mudah versi siapa? Orang Arab.
Orang Arab mah punya kepinginan ya itu yang jadi. Ya. Kalau orang lain merasa itu susah mah urusan orang lain. Yang penting menurut mereka mudah. Ya mudah. Kira-kira gitu. Apa hurufnya yang mudah menurut orang Arab? Firra min lubin. Fa, ra, mim, lam, nun, ba. Fa, ra, firra, min, mim, nun, lubin, la, ba, mim, lam, ba, mim. Ya, mim dah ya. Ada 6 huruf itu. Firra, min, lubin. Huruf-huruf ini menurut orang-orang kebiasaan orang Arab itu mudah. Ya sekedar itu saja, mudah. Sisanya tertahan, agak susah. Udah kayak gitu saja. Nah, di dalam kita membaca Al-Quran, untuk sifat al-idlaq dan ismat tidak menjadi banyak dari sisi prakteknya. Baik, itu reviewnya ya. Itu yang pernah kita pelajari di pertemuan terakhir. Ya, di pertemuan terakhir sebelum pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya, sesudahnya yang kita talaki. Materi terakhir itu kita membahas sifatul huruf yang memiliki lawan. Sekarang kami akan share screen untuk kita mengaji dan mengkaji bab sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, bab sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Baik, di sini mohon maaf, apakah yang kami share sudah terlihat? Sampun, J? Sudah, Ustaz. Ah, baik, baik. Jadi nanti sesekali saya akan tanya sebagai tanda ini pada nggak tidur di masing-masing. Kan saya nggak bisa melihat fotonya satu persatu ya. Karena kalau sudah share screen, yang saya lihat screen-nya saja. Baik ya. Baik, sifat yang pertama as-safir. Maaf, as-safir. As-safir. Kalau cara bacanya ya, paknya yang panjang. As-safir. Menurut bahasa artinya mirip suara burung, ya. Orang Arab itu kalau suara itu diidentikan suara burung aja. Padahal itu ya enggak semua suara itu miliknya burung. Ada suara monyet, ada suara soang, angsa ya. Ada suara ular, ada suara ayam. Inilah kita harus syukuri pernah hidup di Nusantara. Hewannya beragam, tanam-tanamannya beragam, suaranya beragam ya. Gitu. Baik, nggak apa-apa. Karena memang ini ulama-ulama dari Jazirah Arab yang merumuskan ini. Jadi dulu ceritanya tuh orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran itu sering beda gitu. Karena memang sangat mungkin bias. Para sahabat langsung talaqi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat biasnya itu sangat kecil. Karena apa? Sahabat. Dan langsung talaqi bermuwajahah dengan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in nggak ketemu Nabi, ketemunya para sahabat, dan itulah berpotensi bias. Dan Al-Imam Ibnu Jazari dengan merujuk dari para guru-gurunya yang hidup di masa tabi'in dan merasa bahwa kalau ini tidak dirumuskan maka akan terjadi bias yang sangat tinggi dengan berbagai potensi bias. Beda daerah, beda bahasa, beda suku, beda bahasa. Dan bahasa itu yang membentuk kontur bacaan kita. Jadi saya pernah melihat beberapa video orang Jepang dalam mempelajari
membaca huruf hijaiyah itu mujahadahnya luar biasa. Kayaknya lebih sulit daripada kita orang Indonesia. Karena mungkin secara bahasa ya berbeda. Itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa bahasa Arab itu perlu distandarisasi dengan apalagi Al-Quran ya, karena itu riwayah perlu distandarisasi dengan ilmu tajwid. Nah, saya kembalikan di as-safir. As-safir itu suara mirip burung, tetapi lebih tepatnya suara hewan. Ya, hewan. Kalau di Indonesia itu Al-Quran turunnya itu lebih variatif itu suaranya ya. Tapi kan memang Allah menurunkan Al-Quran di Arab Quraisy. Yang berikutnya menurut istilah adalah tambahan suara yang keluar dari bibir yang dimaksudkan adalah seperti desis. Jadi ada huruf-huruf yang kalau disukunkan itu ada desisnya. Contoh so, kalau sukun as, sin, sukun as, zai, kalau disukun az. So seperti suara angsa, os. Itu kan kalau di kampung saya bukan angsa namanya, banyak. Banyak itu artinya kan banyak ya, nggak sedikit ya. Tapi kalau di kampung saya banyak itu satu jenis hewan, banyak namanya. Kalau di Jakarta itu angsa. Kalau di Betawi soang gitu kan. Ya semoga kita paham lah itu hewan kayak gimana itu ya. Bisa di googling lah soang kayak gimana. Tapi semoga paham. Os itu soang, angsa. Sin suara mirip ular. Bisa ular atau ular lagi merasa terancam. Muncul suara itu. Ular kobra kan banyak di film India ya. Sekarang suka film India ya. Itu kan ada itu. Yang berikutnya zai itu suara lebah. Itu kan kalau film anak-anak Nusa dan Rara itu kan ada dikejar lebah itu kan, atau Ipin Upin itu kan ada itu suara lebah. Ya. Mengapa sih sampai ulama begitu mencari padanan, mencari qiyas, mencari sesuatu yang menjadi bahasa universal? Ular yang ada di Hong Kong sama ular yang ada di Indonesia kalau sama-sama kobra itu suaranya gitu. Soang yang ada di Guangzhou sama soang, enggak ada di Guangzhou ada soang atau enggak? Di apalagi di Koswebe ya, kota sebesar itu kalau ada ayam itu kan, saya 1 bulan di Koswebe di Hong Kong itu enggak pernah nemuin ayam lari-larian di jalanan, itu enggak ada. Di Hongkong nggak boleh, Ustaz. Ditangkap polisi kan. Jadi nggak boleh. Jadi suara ayam yang ada di Hong Kong, kalau saya ketemu ayam ya, sama suara ayam yang ada di Indonesia barangkali kokok petoknya juga sama gitu barangkali. Karena memiliki gen yang sama. Sehingga ulama mengkategorikan suara itu biar nggak beda, itu disamakan dengan suara mirip hewan gitu. Karena suara manusia bisa beda. Manusia itu memang makhluk Allah yang paling luar biasa. Ada itu pernah ya di WhatsApp, di grup WhatsApp itu ada orang bisa menirukan dari puluhan suara hewan. Suara burung. Ada burung perkutut, ada burung apa ditiruin bisa itu. Ya itulah manusia. Niruin suara motor ya. Motor. Ada lah pokoknya suara-suara itu. Bahkan kalau yang lebih mulia, yang lebih baik, ada yang bisa menirukan tilawahnya imam-imam Masjidil Haram. Itu kan luar biasa. Mirip semuanya dan itu bagus dan adem kalau dengar tilawah Masjidil Haram. Dan itulah manusia seperti itu. Maka karena manusia berpotensi bias yang sangat luar biasa, diberikan analog untuk bisa jadi pedoman. Ini as-safir. Ya. Yang berikutnya adalah
qalqalah. Ya. Al-qalqalatu. Menurut bahasa artinya bergetar. Menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang disertai dengan getaran suara pada makhraj sehingga terdengar suara yang kuat, getaran atau pantulan. Qalqalah juga dikenal dengan istilah memantul pada huruf tertentu ketika disukunkan. Huruf qalqalah ada 5, baju di toko, lebih enak ya. Qad bujatin, boleh juga. Qalqalah terbagi menjadi 3. Sughra, yaitu qalqalah yang terjadi pada tengah kalimat. Kubra, yaitu qalqalah yang terjadi pada akhir ayat atau kalimat. Akbar, sebagian kitab menjelaskan a'la, itu qalqalah yang terjadi pada akhir kalimat atau ayat dan bertasydid. Kami beri contohnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu qalqalah kubra. Allahus samad kubra. Lam yalid wa sugra. Enggak optimal pantulannya. Lam yalid wa lam yulad. Sugro dulu baru kubro. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kubro. Gitu. Lalu yang akbar seperti apa? Tabbat yada Abi Lahabin watab dijeda sekadar syiddah tasydid. Kalau kita mentasydidkan huruf ha, misal tasydid aha, ra, Allah, ta, appo, gha, al-gha. Kalau itu kadar tasydidnya, maka kalau ada qalqalah a'la atau akbar, maka diqalqalahkan dan dijeda sekadar dengan tasydid pada umumnya. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Semoga bisa dipahami ya. Kami lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Lin, al-linu. Menurut bahasa lembut, menurut istilah pengucapan huruf yang lembut, pengucapan waw sukun dan ya sukunnya yang sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Jadi ini sudah konstruksi matlin karena ada huruf harokat fathah sebelumnya. Khair, khauf. Ini adalah sifatul huruf lin. Gitu. Jadi ketika jadi mat yang boleh memilih 2, 4, 6 karena hubungannya dengan waqaf. Baik, semoga bisa dipahami. Yang berikutnya adalah al-inhiraf. Al-inhiraf. Menurut bahasa artinya miring. Menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. La. La kan bukan al. Enggak kan? Tetap harus dilepaskan la. Ro. La, ro. Ya. Al-inhiraf artinya ketika kita mengucapkan huruf lam itu lidah udah miring. Ra itu udah lidah udah miring. La, ra itu adalah al-inhiraf yang artinya memiringkan atau ucapannya miring setelah huruf dan ujungnya
lidah. Setelah keluar dari ujungnya lidah. Yang berikutnya adalah at-takrir. At-takrir. At-takrir menurut bahasa artinya mengulang, tikror. Menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai bergetarnya ujung lidah. Huruf yang dimaksud adalah huruf ro. Allah. 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 Ya, Arabnya memang bergetar kalau tertasdid. Yang berikutnya adalah, dan takrir itu memang khasnya orang Arab. Kita nggak bisa ganggu gugat seperti itu. Orang Arab pun kafir Quraisy kan seperti itu. Ya, dan kalau kita menyukunkan huruf ra, Allah, Allah, itu adalah sifat takrirnya tampak. Yang berikutnya adalah at-tafashshi. At-tafashshi. Menurut bahasa artinya menyebar. Menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai dengan, atau pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Ini bukan angina ya. Angin di dalam mulut. Sya itu pasti kuat itu. Ya, angin yang keluar. Sya, ash, syashishu, bash, atafashi. Yang berikutnya adalah al-istitalah. Al-istitalah. Al-istitalah artinya memanjang. Menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujung sisi lidah. Makanya kalau mengucapkan huruf dhad, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu memanjang itu. Waladdallin. Itu al-istitalah. Memanjang dari sisi gigi geraham bagian belakang sampai ujung gigi seri atas. Kami lanjutkan setelah al-istitalah. Sudah tuntas ya. Jadi terakhir adalah al-istitalah. Ya, al-istitalah. Saya review dari awal ya. Yang pertama adalah as-safir, suara mirip hewan atau burung. So itu as, mirip angsa, ya. Sin, as, mirip bisa ular. Az, mirip dengan lebah. Itu as-safir. Dan pasti keluar nafas untuk so sama saya. Tapi untuk huruf zainya, zainya betul itu dia tidak keluar nafas seperti itu. So sama sa keluar nafas, zai tidak keluar nafas. Itu as-safir. Yang berikutnya adalah qalqalah, hurufnya baju di toko. Qad bujatin, ada 5 hurufnya. Qalqalah, dan qalqalah terbagi menjadi 3, yaitu adalah qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah a'la baro. Yang berikutnya adalah lin. Lin itu huruf lin ada 2, waw dan ya. Kalau sebelum akhir dan dia dalam kondisi sukun, dan sebelum huruf waw dan ya itu berharakat fathah, maka menjadi matli. Yang berikutnya al-inhiraf. Al-inhiraf ini miring. Bacaan Qur'annya belum sempurna. Al-inhiraf itu ya bukan belum sempurna. Ketika kita mengucapkan huruf lam sama ro, itu lidah pasti miring, ya. Ar-Rahmanir Rahim.
ya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah takrir, artinya pengulangan atau getaran, ya, dan itu ada di huruf ro, 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 dan seterusnya. Atafashi itu suara yang menyebar kuat dari dalam mulut, atafashi, dan hurufnya cuma satu, shin, ya, huruf shin. Baik. Al-istitalah itu memanjang dari gigi geraham sebelah pangkal sampai ujung gigi. Ya, sampai ujung gigi. Barakallahu fikum. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi sifatul huruf yang terakhir ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk mengucapkan huruf bod yang benar, Ustaz. Baik. Kapan? Baik. Kita bedah ya, Ibu Jum ya, Ummu Nantika. Kita bedah. Jadi huruf dhad itu memiliki makhraj sisi lidah, ya. Sisi lidah menempel gigi geraham, ya. Al-Imam Ibnu Jazari menjelaskan boleh menggunakan sisi lidah sebelah kiri nempel gigi geraham kiri, boleh menggunakan sisi lidah sebelah kanan nempel geraham sebelah kanan, boleh kedua-duanya. Yang nggak boleh itu sisi lidah kiri nempel gigi geraham kanan. Saya juga nggak bisa itu modelnya kayak gimana ya. Ya, jadi sisi lidah kiri nempel gigi geraham kiri. Keempat gigi geraham. Kemudian kita terapkan sifatnya al-istitalah. Apa itu sifat al-istitalah? Memanjang. Memanjang dari pangkal sisi lidah sampai ujung sisi lidah. Yang berikutnya kita pahami bahwa dia isti'la, tebal. Dia juga itbaqu, nempel langit-langit lebih tebal lagi. Maka pengucapan huruf dha kalau berharokat badidu bad. Jadi kalau disukun bad, nggak cukup bad, ya. Bad, apalagi bad itu pasti salah, nggak boleh kol-kolah. Badidu bad, dudan dani dadna, bukan dadna, nggak boleh. Dudan dani dadna minal mubni. Minal mubni badi madidun dalidu madidun dalidu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian Ummu Nantika. Semoga bisa menjawab. Jazakallahu khair ya Ustaz. Boleh bertanya lagi Ustaz? Boleh, silakan. Pengucapan huruf lam pada lafzul jalalah. Baik. Pengucapkan huruf lam dalam lafzul jalalah, ya. Dengan Ya, dalam lafaz jalalah, bagaimana kita mengucapkan huruf lam. Ini sangat penting. Ini Ibu Jum mengajak kita belajar lebih sungguh-sungguh dalam mengucapkan lafaz Allah, di mana lafaz Allah itu terdiri dari huruf hamzah, ya, lam, ha. Alif secara penampakan, tetapi karena alif tidak akan bisa berbunyi karena alif itu fungsinya mad, memanjangkan. Dan yang berfungsi bisa berbunyi a, i, u itu adalah huruf. Nah, hurufnya adalah hamzah.
yang merangkai kalimat lafaz Allah itu adalah huruf alif atau huruf hamzah, lam, ha. Baik. Yang berikutnya bagaimana cara membacanya? Kuatkan dan fokuskan pelafalan Allah. Ya, Allah. Allah. Karena itu akan menyempurnakan makhraj lamnya gitu. Karena hal ini sering karena kebiasaan lafaz Allah itu terbaca kayak waw. Allah. Kullu huwallahu ahad. Itu kan jadi kurang tepat. Harusnya kullu huwallahu ahad. Allahus samad. Itu ya. Kemudian lafaz jalalah ini bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kalau ketemu lafaz yang memungkinkan tafkhim tebal, maka lafaz jalalah ini harus tafkhim tebal. Rasulullah, Rasulullah. Jadi pengucapannya isti'la dan idbaknya harus ditunaikan. Ya. Yang sederhana ya, suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lafaz Allah ketika dia memiliki pengaruh untuk tafkhim tebal, huwa itu kan wawunya fathah ya, huwallah. Kalau li rasulillah pasti tarqiq. Baik, Allahu a'lam bissawab. Semoga berkenan dan bisa menjawab. Ada yang ingin bertanya? Baik. Iya, oke. Baik. Selanjutnya ada lagi. Kalau nggak ada, saya ingin menambah materi ini, yaitu tafkhim tarqiq, tebal tipis. Kalau diizinkan Bu Rusmi ya, karena ini kan majelisnya Ibu Rusmi dan pengurus DDHK, saya mengasih aja. Silahkan. Lanjut, ada Ustaz. lagi. Baik, Lanjut, Ustaz. belum lanjut barangkali ada, nggak ada ya, berarti paham semua ini ya? Insya Allah paham Ustaz. Ya. Tinggal prakteknya Ustaz. Iya, kalau saya lanjut, ya baik. Iya baik, jadi diusahakan paham ya, diusahakan mengerti, nanti prakteknya. Kalau nggak salah di majelis ini juga ada yang tanya, Ustadz bagaimana cara mempraktekkan kesebanyak sifat itu? Ada 5 pasang, 10 sifat plus 1, 11 ditambah 7 sifat. As-sofir, qalqallah, lin, al-inhiraf, tafashi, al-istitalah. Apalagi yang belum? Ke-6 atau ke-7 sifat ini kalau ditambah 11 kan ada 19, ada 18 sifat. Cara mempraktekannya seperti apa? Kalau saya pakai jawaban yang sebelumnya kan memang sudah saya jawab. Kalau kita tilawahnya sudah benar, maka secara harmonis kita gunakan ke 18 sifatul huruf itu langsung nempel dengan sempurna. Maka itu jangan sampai ragu ya, dan tetap bacaannya kalau bisa senantiasa talaqi ya, talaqi dengan Bu Rusmi, talaqi dengan Bu siapa itu yang jadi pengajar, Bu Sulia, dengan Ibu Isma dan lain-lain seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait tafkhim tarqiq. Di pertemuan sebelumnya saya juga, kalau pertemuan ini pertemuan talaqi kemungkinan ya, ada bab tafkhim tarqiq. Ya,
tafkhim tarqiq. Dan bab ini sempat dibahas dan ulas di pengajar sebelumnya barangkali, tapi saya ingin memberikan perspektif yang semoga bisa lebih memberikan hasanah pengetahuannya. Baik, ada tafkhim, ada tarqiq, gitu ya. Ada tebal, ada tipis. Baik, sangat sederhana. Kita masuk untuk tafkhim tarqiq yang ra. Karena ada 3 klasifikasi ya tafkhim tarqiq. Klasifikasi yang pertama itu huruf tafkhim tarqiq yang menggunakan atau berbasis huruf ra. Ra itu bisa tafkhim, bisa tarqiq, tergantung harokat yang mengikutinya. Ya. Yang kedua lafaz jallallah, ya lafaz Allah. Maka kalau sebelumnya berharokat fathah sama dhammah tafkhim, tapi kalau sebelumnya berharokat kasrah tarqiq, maka ini juga difahami. Yang ketiga adalah gunnah ikhfa. Huruf ikhfa itu kan ada 15. Betul ya? Ada yang dia memiliki sifat isti'la. Ya, isti'la. Maka ini ditafkhimkan. Contoh, nun mati atau tanwin bertemu dengan sad. Ansa, ando. Ya, ini kan tebal gitu kan. Tapi kalau huruf ikhfa-nya tipis seperti huruf sin, ansa, anta, dan seterusnya. Nah, ini adalah tafkhim tarqiq yang untuk gunnah gitu kan, gunnah. Sudah ada 2 ya, yang pertama lafaz jallallah, yang kedua gunnah. Lafaz jallallah dipengaruhi oleh harokat, belum lafaz jallallah tersebut kalau sebelumnya fathah sama dhammah maka itu termasuk tafkhim. Kalau kasrah itu tarqiq, seperti itu. Begitu juga dengan yang lafaz gunnah ya, tafkhim tarqiq yang tersusun dari bacaan gunnah, ikhfa yang paling banyak. Maka kalau huruf yang diikhfa'kan itu bersifat isti'la tebal, tapi kalau sifatnya istifal tipis. Nah, selanjutnya kami masuk ke huruf ra. Saya nggak ada slide presentasinya, tapi mohon didengarkan betul supaya hafal. Saya sendiri menghafalkan itu dan insya Allah nggak sulit. Hanya 10 pasang, 5 pasang plus 2. Baik. Yang pertama ra, ya, huruf ra dikategorikan tafkhim kalau berharokat fathah. Ra. Langsung diikat dalam memori masing-masing dan catatannya ya. Ra berharokat fathah langsung dibaca ra. Yang kedua, ra berharokat dhammah juga langsung dibaca ru. Ra, ru itu tafkhim ya, tebal. Ra, ru itu adalah tafkhim tebal. Yang berikutnya adalah ada ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Ini juga berharokat fathah dulu ya, tafkhim dulu ya, tebal dulu. Ini juga bisa menjadi tafkhim. Ra sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Maka bunyinya adalah ar. Kalau ra sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah, ini juga tafkhim. Uru. Sudah 2 pasang ya. Ra berharokat fathah, ra berharokat dhammah. Yang ketiga 4, ra sukun huruf sebelumnya berharokat fathah dan ra sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah. Sudah 2 pasang atau 4. Yang ketiga adalah ra sukun karena waqaf, huruf sebelumnya juga sukun dan
huruf sebelumnya adalah huruf hidup berharokat fathah atau dhamma. Ini juga bisa terjadi. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Fajr. Fa itu kan berharokat fathah, jimnya sukun, ra-nya sukun karena waqaf. Ini juga disebut dengan tafkhim. Yang berikutnya adalah ra sukun berhenti karena waqaf, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya lagi harokat dhammah, kufur. Kufur. Ya, qaf fa ra. Baik. Ini adalah ke-6 atau ketiga pasangan tafkhim tarkik ya. Ingat-ingat masih ya. Yaitu yang pertama adalah ra berharokat fathah dan ra berharokat dhammah. Yang kedua ra sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah dan ra sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Yang ketiga adalah ra bertasydid berharokat fathah dan ra bertasydid berharokat dhammah. Kalau al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Itu contohnya ya. Jadi ra bertasydid berharokat dhammah atau fathah itu pasti tebal. Udah 3 pasang ya. Pasangan yang keempat tadi. Yang pasangan berikutnya adalah ra sukun, sebelumnya ada alif sukun, sebelumnya huruf harokat fathah. Semoga nggak bingung ya. Ra sukun, sebelumnya ada alif sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya kan? Maka haru itu juga menjadi tebal ataupun dhammah huru itu juga itu dhammah gitu kan, dan itu berhukum tafkhim tebal gitu. Saya review lagi ya. Ra berharokat fathah, ra berharokat dhammah. Ra sukun sebelumnya harokat fathah, ra sukun sebelumnya harokat dhammah. Yang ke-5 dan 6 ra bertasydid harokat fathah, ra bertasydid harokat dhammah. 7 8 ra sebelumnya huruf alif dan sebelumnya huruf berharokat fathah. Hur seperti itu. Yang berikutnya adalah ra sebelumnya hamzah wasal. Jadi bacanya ra-nya pasti tebal. Irji' radiyatan mardiyah. Irji'i kan jadi tebal. Gitu ya. Selanjutnya adalah huruf ra yang setelahnya ada huruf isti'ala. Mirsad. Ya, itu juga ra sukun berharap dia sebelumnya kasrah, tetapi karena depannya ada huruf isti'la yang nyatu ya, mirsad. Jadi pertemuan antara ra sama shad itu huruf isti'la itu memang satu kalimat. Sehingga memang dihukumi tafkhim atau tebal. Baik, ini adalah 10 sampai 12 pasang huruf ra yang dibaca tafkhim. Kalau tarqiq bagaimana? Ya ambil dari pasangan-pasangan itu. Ra berharokat kasrah, ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah, ra sukun bertasydid berharokat kasrah dan seterusnya. Jadi disamakan dengan tafkhim yang tafkhimnya, tarqiqnya itu ngikut
kesamaan tafkhimnya kalau diisi sesuai dengan kaidahnya ya. Baik. Ada pertanyaan atau ada yang ingin diperjelas terkait tafkhim tarqiq ini? Memang agak banyak, tetapi menurut saya pribadi, kalau kita mencoba memahaminya dengan dipasang-pasangkan gitu kan nggak jadi banyak. Ra fathah, ra dhammah. Ra sukun karena wakaf sebelumnya fathah, sebelumnya fathah, ra sebelumnya dhammah, jadi 4. Ra sukun bertasydid berharakat fathah, ra sukun bertasydid berharakat dhammah. Ra sukun sebelumnya alif berharakat fathah, ra sukun sebelumnya waw berharakat dhammah, dan seterusnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau bertanya, boleh dicontohkan cara pengucapan huruf po sama ta untuk perbedaannya? Baik, Terima kasih pertanyaannya. Perbedaan huruf po sama huruf ta. Kita uraikan ya. Huruf po dia memiliki sifat isti'la. Huruf po dia memiliki sifat itbaq. Ya, isti'la itu terangkatnya pangkal lidah. Itbaq itu adalah lengketnya ke langit-langit. Isti'la'nya isti'la. Kemudian huruf ta dia lawannya, di mana memiliki sifat istifal. Dan huruf ta dia hams. Sedangkan huruf po dia al-jahru. Hams secara istilah huruf-hurufnya ketika diucapkan ada keluar desis at-ta, sedangkan jahru itu tidak keluar desis po, apu. Nah, lalu bagaimana pengucapannya? Yuk kita komparasi perbedaannya. Ketika kita harokati fathah, ta po, ta po, ta po. Kalau dikasrohkan ti pui, ti pui, ti pui. Kalau didomahkan tu tu, tu tu, tu tu. Jadi kalau huruf istifal itu ya tu dimulai dengan meringis tu. Kalau isti'la tu memang sudah persiapan untuk tebal ya tu, dan langsung ke dhammah tu. Kalau tu ya, kalau ta memang dia istifal tipis tu. Kalau to tu dia langsung dengan ketebalan dari huruf isti'la dan itbaq di huruf po. Dan isti'la itu yang menjadikan huruf po enggak to. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan to tapi to. Mengapa seperti itu? Kalau to kita masih menurunkan pangkal lidah. Betul ya? Ta kita okan tato. Dal kita okan dado. Ya. Sa kita okan saso. Jadi, tapi bukan itu. Enggak hanya so, do, to, tapi so, do, to.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu permisalan dalam pengucapan huruf isti'ala dan istifal. Kalau tadi pertanyaan Teh Isma o ta itu seperti itu perbedaannya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau materi ini terlalu ribet dan riweh, kan itu istilahnya banyak sekali. Ada isti'ala, ada istifal. Kalau saya offline, itu yang ngumpul di Hong Kong udah saya kasih giliran pertanyaan. Ya itu sudah saya ajak ngafal bareng itu. Ya, tapi kan nanti yang kayak Bu Yani, Bu Puja, Bu Sartini yang ada di luar kan nggak dapat dan kesulitan dalam mensirkulirnya seperti itu. Maka ya semoga saya percaya setelah ini masing-masing menyempatkan untuk bisa belajar mandiri dan nggak apa-apa, coba belajar mandiri, baca buku atau mendengarkan penjelasan dari dai atau ustadz guru yang lain. Nanti ketika ketemu seperti ini ditanyakan, ya. Kalau ketemu ketika talaki ditanyakan. Karena belajar itu nggak boleh hanya satu guru. Barangkali ilmu al-faqir begitu sangat dangkal. Masih ada guru-guru mulia yang memiliki ilmu yang faqih yang jauh lebih faqih terhadap ilmu tajwid, ilmu ulumul Quran yang itu insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, nanti biar saya juga nambah ilmu dari guru-guru yang lain. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustaz. Baik, Ibu Supartini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk huruf ta itu loh Ustaz. Ketika saya di tahsin lainnya gitu ya, memang Ustazah itu ketika saya bilang at, tapi ta-nya itu nggak terlalu ke S gitu loh. Saya itu selalu bilang tak sukunnya itu harus kayak ada S-nya gitu. At saat disukun itu loh. Nah, terus ketika saya talaki nggak kayak at gitu, selalu disalahkan. Terus kalau ke Ustaz, kalau ke yang lainnya itu kalau bilang at jangan terlalu ke S, itu nggak boleh gini lah. Jadi ada perbedaan gitu loh, Dad. Baik. Tapi saya mantepnya itu yang at itu. Terus saat talaki itu harusnya gimana, Ustaz? Baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu Supartini, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait implementasi penggunaan syiddah dan hamas di huruf ta. Kalau kita merujuk sanad ke Mbah Arwani, ya, sebagaimana sanad yang saya dapat, syahadah yang saya dapat dari Ustadz Ahmad Muzammil yang juga memang jalurnya ke Mbah Arwani, ke Mbah Munawir Krapyak Yogyakarta sampai menyambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua huruf syiddah yang hamas, ya. Ada dua huruf syiddah yang hamas. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan substansi Bu Supartini, saya ingin menjelaskan ini karena juga penting. Ada dua huruf hamas yang syiddah, ada dua huruf syiddah yang hamas, yaitu ka sama ta. Ka sama ta. Nah, kalau kita mendapati guru kita belajar sama guru-guru yang riwayatnya ke Mbah Arwani Kudus ya, Kudus dan pokoknya Kudus, Demak, Rembang, Blora itu semuanya hampir sama itu.
itu hamsnya tak sangat kecil. Ya, ta, ka, gitu. Kalau terfathah, ta, ka, ya, hamsnya sangat kecil, tapi tetap hams ya. Itu sifat, soalnya nggak boleh nggak ada, tapi sedikit, lebih kuat ke syiddahnya. Karena secara kekuatan syiddah itu memang jauh mendominasi dari hams. Sesuatu yang mendominasi, terdominasi nggak terlihat. Gitu ya. Yang terdominasi apa? Hams. Yang mendominasi apa? Syiddah. Maka betul kalau ada pengajar yang ketika mengucapkan huruf K sama ta, itu ketika tersukun, ak, at, itu tipis saja. Nggak sampai ak, at, gitu ya. Ak, at, seperti itu. Nah, itu juga jalur yang kami pelajari. Tetapi ada jalur yang lain yang biasanya para syekh, masyayikh yang ada di Hadramaut atau yang dari Mesir atau para ustadz-ustadz yang lulusan Azhar, tetapi memang memilih untuk belajar sanad yang memang jauh lebih atau mungkin dari sana seperti itu, biasanya memiliki variasi yang dalam memahami syiddah dan hamas memberikan proporsi syiddah dan hamas itu sedikit lebih jelas. Alasannya apa? Karena huruf syiddah itu kuat. Hams itu bagian sifat yang harus nampak. Sehingga ketika mengucapkan huruf K, ta, itu memang benar-benar ada nafasnya. Tab, tab, jadi bukan tab tapi tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Kalau huruf kaf juga sama K gitu kan. Sedangkan kalau Ustadz Ahmad Muzamil mengajarkan kepada saya itu K biasa, enggak K seperti itu. Tetapi Ustadz Effendi Anwar atau Ustadz Abu Ezra mengajarkan kami K seperti itu. Jadi dua jalur itu sama-sama benar. Lalu mana yang harus kita ikuti? Sama-sama memiliki riwayat yang bersambung, ya. Maka yang paling mudah di kita seperti apa? Lalu pengucapan ketika sukun seperti apa? Nah, saya baru masuk ke huruf ta. Ketika sukun seperti apa? Hams ini memang dia sifat yang terdominasi. Jangan terlalu banyak. Ak, at, cukup seperti itu. Enggak sampai ak, at, itu berlebihan. Ak, at, cukup seperti itu. Barangkali itu metodologi pembelajaran saja. Kalau ada ustadz-ustadzah yang pengen supaya santrinya, pesertanya itu hamasnya keluar, sehingga diberikan penekanan itu untuk supaya kita semakin kuat dalam memahami hams dan jahar. Begitu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Supartini ya. Tapi setiap talaki itu harusnya kalau sukun tuh harus keluar S-nya itu loh, katanya gitu loh. Kalau sedang talaki tahsin gitu ya, biasanya kan dalam pelajaran apa gitu ya di ustazah itu katanya bukan tabat, mbak, tapi tabat, harus ada keluar S, ada terlalu itu gimana sih? Tabat harus tetap dengan S-nya, ternyata ada S-nya gitu loh. Dan kadang saya, udah selalu itu salah, katanya saya bat itu kurang gitu. Menurut hemat saya pribadi, dengan pemahaman dari berbagai guru yang mengajarkan kepada kami, baik yang jalur Mbah Arwani maupun jalur yang kami dapatkan dari masyayikh yang lain, itu semuanya tidak ada khilaf bahwa yang mendominasi adalah syiddah.
maka hamzahnya dia tidak terlalu jelas. Maka tabbat cukup segitu itu. Tabbat cukup segitu itu. Enggak sampai berlebihan dalam memberikan hamz. Seperti itu. Oke. Baik. Masya Allah. Berarti umpama besok-besok lagi kalau ada talaki lagi itu biasa aja nggak apa-apa ya? Iya, tidak perlu berlebihan. Biar Barangkali mungkin talakinya melalui headset, ustazahnya nggak terdengar desisnya, itu diminta agak keras, itu aja seperti itu. mungkin. Oke. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Iya sih. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya soal yang huruf ro tadi, yang Ya. tadi. Adakah huruf ro yang bisa dibaca tebal dan tipis? Baik. Huruf ro yang bisa dibaca tebal dan tipis. Baik. Huruf ro yang bisa dibaca tebal dan tipis artinya sebenarnya itu pilihannya. Mau dibaca tebal, mau dibaca tipis, boleh kan gitu kan? Tidak ada asbab dia harus membaca tebal atau membaca tipis. Saya pernah membaca ada, tapi contohnya saya terlupa. Ya, itu ada. Tadi kalau misal lagi membaca kitabnya ada contohnya, boleh silahkan disampaikan untuk hasanah kita bersama. Yang pasti ada. Jadi dia bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq gitu kan. Ada. Jadi ada yang khusus tafkhim saja, ada yang khusus tarqiq saja, ada yang boleh memilih dua-duanya. Itu ada. Tapi saya terlupa contohnya seperti apa. Seperti itu. Saya juga lupa. Baik. Kalau nanti ketemu, insya Allah kita akan sampaikan ya. Tapi saya terlupa contohnya seperti apa. Lalu contoh cara membaca huruf ro yang tebal sama yang tipis itu bagaimana? Jujur saya masih belum memahami ro yang tebal itu bagaimana dan ro yang tipis itu bagaimana. Baik, ya ini pertanyaan sangat menarik. Bagaimana ro dibaca tebal dan bagaimana ro dibaca tipis? Dan kita berpadu atau kita berpanduan kepada ulama merumuskan tafkhim sama tarqiq tersebut. Kan ro tebal berharakat fathah, ro, ya, berharakat dhammah, ro. Ro tipis itu kasrah, ri. Jadi kalau sudah kita tipiskan dengan kita kasrahkan ri, itu udah tipis, ri. Tipisnya atau tebalnya ro itu dengan tidak meninggalkan at-takrir, sifat aslinya ro. Ya, at-takrir artinya kan getaran, pantulan. Pantulannya khasnya ro. Kan mengucapkan huruf ro nggak seperti mengucapkan R-nya orang Indonesia kan? Ro, bukan gitu kan? Bukan ro tapi ro. Ya, ro, ri, ru. Nah, ketika kita mentafkhimkan Allah, kan itu kan, bukan ar, tapi Allah. Kalau kita tasydidkan ya, al-hudzu bil-hudzi wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Misal, jadi hudzu, hudzi. Hudzu tebal, ro bertasydid berharakat dhammah. Hudzi tipis, ro bertasydid berharakat kasrah. Kan gitu. Jadi itu bedanya. Hurru dia monyong karena dhammah, bukan karena tafkhimnya. Hudzi dia meringis pipih karena kasrah. Jadi selama kita harokati itu huruf ro dengan kasrah maka tipis dia. Bisa enggak yang kasrah tapi tertebal? Hudzi itu kan berat juga ya. Kita berlebihan. Hudzi kan susah. Hudzi kan enak gitu kan. Hurru, hurra, hurra, hurra. Itu kan baru tebal.
Allah, arru tebal, alli tipis. Nah, batasannya kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Haruskah apakah perlu berpindah makhraj ke nun? Apakah perlu Lanaro, apakah perlu saat tipis apakah perlu pindah makhraj ke nun? apakah ketika tipis pindah makhraj ke nun, ra-nya ke nun gitu, itu bunyinya jadinya gimana? Kan la naro kan begitu. Nah, kalau ro tebal kan ke ro gitu. Kalau ri gitu harus pindah makhraj ke nun gitu. Bibir mungkin bukan Saya belum bisa memahami, tetapi gini, nggak ada perpindahan makhraj apapun ketika nggak ada. Ketika ditafkhim dan tarqiq sama-sama masih di posisinya. Karena kalau berpindah makhraj berarti berpindah lokasi. Karena kharaja yakhruju kan tempat keluarnya ya, berpindah lokasi makhrajnya. Maka khawatir malah nanti menjadi kesalahan. Nggak ada perpindahan sama sekali. Insyaallah bisa dimengerti. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz, tambah sedikit. Nah, ketika mengucapkan ro, banyak juga nggak apa-apa. Ketika mengucapkan ro yang disukun, misal sebelum ada harokat fathah, itu apakah bibir harus dihimpun ke depan sedikit ketika disukun pembacaan? Misal ada contohnya nggak? Misal itu ro-nya kan disukun sebelumnya ada lafaz fathah, kan itu bacanya tebal. Oh baik. Okay. Oh baik. Di akhir baik, kalimat. Baik. Pertanyaan sangat bagus. Baik. Contoh. At-takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Atau al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Contoh yang kami dapatkan dari guru-guru kami ketika huruf ra sukun sebelumnya berharokat fathah ya. Contoh saru. Kenapa saya nggak cukup al-kautsar? Al-kautsar itu dia datar gitu. Dia tidak, atau kalau guru kami memberikan komentar itu nggak masuk tafkhim, tapi masuk ra sukun biasa gitu. Dan itu belum tertafkhimkan gitu. Maka kalau pengen masuk tafkhim, dia harus disaru. Jadi apa ya? Agak bulat ya, bukan bulat juga apa ya? Saru. Jadi ada atakrirnya ra, bayiniyahnya ra, tawasudnya ra. Semoga nggak bingung ya. Takrir itu kan itu kan takrir. Bayiniyah sama tawasud itu kan hampir sama. Kalau ra disukun kan masih ngalir, gitu kan? Aliran itu, takrir itu kita tampakkan. Bukan sekedar tipis har, wan har, bukan har, tapi har. Karena apa? Tebal. Kalau kasroh hir, kalau tebal har, kalau domah hur. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Karena panjang saya cukupkan di situ. Jadi itu dah contoh-contoh at-tafkhim yang memang akhirnya menjadi lebih lebih tebal. Kalau bahasa kan saya nggak tahu cara bahasa tapi lebih tebal. Karena tebal itu pangkal lidah terangkat. Kalau tipis itu senyum, gitu ya, meringis kalau bahasa kampung saya itu, meringis gitu. Kalau kita sama-sama paham meringis, kita sekampung lah seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Sama-sama. Sudah paham semua ini? Ini yang tanya-tanya kok para pengajar ya? Ini para santrinya bertanya dong. Ini kayak yang tanya-tanya kok. Oh, jadi perwakilan. Iya, iya. Kalau ini ada perwakilan juga ya, pertanyaan itu ya. Cukup? Dicukupkan? Ini masih panjang waktunya sepertinya. Mau tambah materi lagi? Saya khawatir yang tadi belum paham nih kalau saya tambah materi ini. Cukup saja Ustadz, biar masuk ke itu dulu, biar dipahami dulu, biar masuk ke otak dulu. Baik, biar bisa dipahami dulu ya. Sedikit Alhamdulillah. asal dipahami. Baik, baik. Baik, untuk memberikan keberkahan, mari kita sama-sama membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para muslimah, para akhwat fillah, para ahlul Quran, para ikhwati fillah yang ada di Hong Kong, yang ada di Causeway Bay, yang ada di mana-mana yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang pasti yang ada di Causeway Bay, yang di kantor Hong Kong, di Hong Kong. Ayo kita akan membaca suratul Fatihah satu kali lagi. Silakan diniatkan untuk menghadiahkan kepada kedua orang tua. Barangkali ada ayahanda, ibunda yang kita cintai, yang Allah sudah panggil, kita hadiah suratul Fatihah.
Dengan suratul Fatihah ini semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah berikan tempat yang terbaik baginya. Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah. Yang itu insya Allah yang kita harapkan ketika kelak Allah panggil kita. Karena sungguh kematian itu adalah keniscayaan dan setiap kita ada saatnya untuk menjemput kematian tersebut. Dan kita doakan bagi orang tua yang masih hidup, keluarga kerabat yang masih hidup, sanak saudara yang masih hidup, guru, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita saat ini hormati, kita doakan. Muslimah sekalian saat ini sedang safar, karena rumah yang sesungguhnya ada di tanah air. Saat ini para muslimah sekalian sedang melakukan safar. Mereka yang sedang safar mustajabah doa-doanya. Apalagi di sini kumpulan para ahlul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Ada yang membaca 1 juz 1 hari. Ada yang membaca lebih 1 juz 1 hari. Ada yang membaca setengah juz 1 hari. Ada yang membaca 1 halaman 1 hari. Itu semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu kita jadikan wasilah untuk kita memohon kepada Allah untuk mengijabah doa-doa kita. Maka hajat-hajat yang saat ini Allah masih tahan. Karena barangkali Allah, dan memang Allah maha tahu hajat itu harus ditunaikan kapan. Karena Allah Al-Alim, Allah maha tahu. Al-Hakim, Allah maha bijak. Allah lah yang bisa menentukan kebaikan kita semuanya. Ya Allah, mintalah kepada Allah semoga hajat-hajat itu Allah berikan di tempat dan situasi yang paling tepat. Dan itu untuk kebaikan kita bersama dan kita dan keluarga kita yang ada di tanah air. Semoga Allah ijabah doa-doa kita dengan suratul Fatihah yang kita baca dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh kekhusyuan meminta kepada Allah, semoga Allah ijabah doa-doa kita. Allah selesaikan masalah kita. Allah tuntaskan permasalahan kita. Allah damaikan hati kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Allah segerakan untuk kita memiliki keturunan. Allah hadirkan jodoh yang memang Allah tetapkan. Dan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang memang itulah untuk jalan kita menuju jannahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduk wa ana ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Allah, ighfir lana wa liwalidina wa dhurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an
ورزقا واسعا حللا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخرا المنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا أسرتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا كلهم أهل القرآن بتلاوة القرآن أهل القرآن بعمل القرآن أهل القرآن بتدابر القرآن أهل القرآن بحافظ القرآن أهل القرآن بحملة القرآن كاملا أهل القرآن بدعوة القرآن يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق الحقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله